Apa hal-hal yang tidak membatalkan puasa? Kalau tadi hal-hal yang membatalkan puasa, maka apa hal yang tidak membatalkan puasa? Artinya yang kadang orang sangka dia membatalkan puasa, padahal sebenarnya tidak membatalkan puasa. Di antaranya adalah seorang yang ketika waktu fajar telah masuk dan dia masih dalam keadaan junub, ya, seperti seorang suami dan istri. Seorang suami dan istri yang berhubungan setelah makan sahur umpamanya, lalu dia berhubungan dengan pasangannya hingga ya, akhirnya masuk waktu subuh, ya, masuk waktu subuh dan belum sempat mandi, ya, belum sempat mandi, atau mungkin sempat tertidur lagi, lalu belum sempat mandi janabah, dan dia sudah meniatkan sejak awal untuk berpuasa. Datangnya waktu subuh dan dia masih dalam keadaan junub, itu tidak membatalkan niatan puasanya. Tidak mengapa seorang masuk waktu subuh dan dia masih dalam kondisi janabah. Kemudian bersiwak ketika berpuasa. Tidak ada dalil khusus anjuran bersiwak pada saat berpuasa yang sahih, sebagaimana tidak ada larangan yang secara khusus juga yang sahih ketika kita berpuasa untuk bersiwak, ya. Jadi hukum asal bersiwak itu dikembalikan pada hukum asal bersiwak, yaitu dianjurkan pada beberapa waktu-waktu keadaan, diantaranya ketika hendak sholat. Maka orang yang bersiwak di waktu puasa tidak terlarang. Cuma memang ada dinasihatkan oleh para ulama kita menghindari hal-hal yang bisa mungkin sebagian mengatakan bahwa setelah waktu duhur, ya, jangan, walaupun tidak ada penegasan seperti itu. Dan ada juga yang menasihatkan untuk tidak memakai odol atau pasta gigi yang punya aroma khusus yang bisa memancing seorang dalam berpuasa. Namun ini tidak ada penegasan akan hal itu. Namun kalau ingin kehati-hatian, maka itu tentu saja lebih baik. Jadi bisa dia bersiwak atau dia sikat gigi tanpa memakai odol umpamanya. Dan jika dia pakai pun insya Allah tidak mengapa, selama dia menghindarkan dirinya jangan sampai odolnya masuk ke dalam kerongkongannya dan airnya tentunya. Kemudian berkumur-kumur dan memasukkan air ke dalam hidung, ya. Dalam hadis dikatakan illa an takuna sha'ima, ya, balik fil istinsyaq illa an takuna sha'ima. Silakan bersungguh-sungguh pada saat kita wudu memasukkan air ke dalam hidung, istinsyaq, kecuali berpuasa. Perlu berhati-hati, jangan sampai masuk ke dalam kerongkongan kita. Jadi sekedar berkumur-kumur dan menghirup air ke dalam hidung tidak terlarang selama tidak masuk dalam kerongkongan kita. Bercumbu dan mencium istri, ya, selama tidak mengeluarkan mani, ini juga suatu hal yang dibolehkan. Dan Nabi kita SAW telah mencontohkan hal tersebut. Tapi sebagaimana Aisyah radhiyallahu anha isyaratkan, setiap kita harus melihat dirinya. Jangan, ya, kita belum tahu apakah kita bisa nahan diri atau tidak, lalu kita memancing hal ini, ya, kita melakukan hal ini dengan pasangan kita sehingga bisa mengakibatkan keluar mani atau bahkan sampai berhubungan yang mengakibatkan batalnya puasa kita, bahkan telah melakukan dosa yang sangat besar. Tapi hukum asalnya, ya, selama tidak keluar mani, seorang ketika bercumbu dengan pasangannya itu tidak membatalkan puasanya. Kemudian bekam dan donor darah. Bekam dan donor darah ini ada khilaf dari ulama kita, karena ada hadis yang mutawatir yang diriwayatkan oleh Ahlus Sunan. Nabi kita SAW bersabda, aftaral hajim wal mahjum. Orang yang membekam dan yang dibekam sama-sama telah dianggap berbuka puasa. Artinya batal puasanya. Hadis ini mutawatir, sahih. Cuma ada khilaf tentang hadis ini, apakah dia mansukh, masih berlaku atau tidak. Kebanyakan ulama kita selain dari Hanabilah memandang bahwa ini telah dimansukh atau dikhususkan pelarangan ini bagi orang yang ketika melakukan ini akan melemah, kondisinya melemah. Jadi hukum asal wallahu alam dalam masalah ini bahwa berbekam tidak membatalkan puasa, demikian pula donor darah. Namun jika dikhawatirkan akan melemahkan orang yang berpuasa, maka sebaiknya dihindari. Dan al-khuruju minal khilafi mustahab. Kaidah yang harus selalu kita pegangi, bagus untuk kita pegangi adalah
keluar dari perbedaan pendapat itu lebih baik dan lebih hati-hati. Maka jika tidak terlalu mendesak, orang yang mau berbekam atau yang mau donor darah sebaiknya dia tunda hingga waktu malam hari. Namun jika memang sudah sangat diperlukan, maka insya Allah tidak mengapa dan tidak membatalkan selama dia tetap kuat untuk melanjutkan puasanya. Kemudian termasuk yang dibolehkan adalah mencicipi makanan tanpa memasukkan ke dalam kerongkongannya. Dan ini mungkin terutama bagi para ibu-ibu ya yang ingin menyiapkan makanan, maka ini insya Allah tidak mengapa dia sekedar di ujung lidahnya, setelah itu dia meludah memuntahkannya lagi, maka ini tidak mengapa selama tidak masuk dalam kerongkongan. Termasuk bercelak ya, bercelak dan tetes mata, mandi dan menyiram air kepala, bahkan berenang ya selama tidak masuk ke dalam kerongkongan. Kemudian menelan liur atau dahak ya juga tidak membatalkan, atau menelan sesuatu yang sudah dihindari dan memang dia belum dikeluarkan. Kemudian muntah yang tidak sengaja ya, adapun muntah yang sengaja maka membatalkan sebagaimana yang telah kita sebutkan.